Ya, apakah aplikasi pinjaman online Solusiku ini bisa aman digalbay atau tidak aman ya? Oke, jadi untuk aplikasi pinjol Solusiku ini tentunya belum banyak yang menggunakan teman-teman. Kalian bisa lihat ratingnya juga masih sedikit, yaitu cuma 3 bintang dan baru di-download sekitar 100.000 pengguna. Dari 100.000 download ini tentunya belum tentu ya 100.000 orang di ACC dalam pinjamannya. Karena kalau kalian baca di bagian ulasannya di sini, banyak juga ya yang ngasih bintang 1, bintang 2 yang udah daftar data-datanya tapi enggak di ACC. Tapi ada juga yang di ACC. Nah, maka dari itu, di sini aplikasi ini apakah benar resmi OJK atau tidak? Kalau kita lihat dari aplikasinya sendiri sih masih diragukan ya. Dan kalau misalnya teman-teman ragu juga dengan aplikasi ini resmi OJK atau enggak, itu bisa dilihat ya dari daftar-daftar aplikasi di OJK-nya sendiri ya. Apakah ini termasuk aplikasi pinjaman online yang resmi atau enggak? Karena setiap harinya itu bisa jadi aplikasi-aplikasi yang dulunya masuk ke daftar OJK dan AFPI keanggotaannya itu bisa hilang di situ teman-teman. Seperti aplikasi Dana Tunai yang sebelumnya saya review itu langsung hilang. Nah, bisa terjadi cepat seperti itu. Nah, namun intinya untuk aplikasi pinjaman online Solusiku ini belum ada DC-nya teman-teman ya. Dan yang mengalami gagal bayar di aplikasi ini juga belum banyak yang curhat, belum banyak yang cerita karena memang masih sedikit penggunanya kayak gitu teman-teman. Namun yang pasti kalau misalnya kalian mau minjam uang di aplikasi ini harus pikir-pikir lagi ya, karena di sini banyak juga orang yang sudah daftar tapi tidak di ACC pinjamannya. Dan di sini juga dari logo API tersedia dan dia juga mengklaim terdaftar di OJK. Tapi terkadang walaupun ada logo OJK dan AFI itu belum tentu 100% aplikasi pinjaman online resmi teman-teman ya. Bisa aja itu mengecoh. Maka dari itu solusinya adalah melihat di daftar aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Apakah aplikasi ini termasuk atau tidak? Kalau misalnya ini tidak termasuk, berarti aplikasi ini aman digalbay dan yang pasti belum ada DC lapangannya teman-teman, seperti itu. So buat kalian yang sudah melakukan pinjaman di aplikasi ini, seperti apa pengalaman kalian? Silahkan tulis saja di kolom komentar dan nanti kita akan bahas lagi mengenai aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ada DC-nya dan juga pinjol yang tanpa DC-nya. Karena meskipun resmi OJK, banyak juga aplikasi-aplikasi yang tidak ada DC-nya meskipun banyak orang yang galbay puluhan juta teman-teman. Namun intinya gak usah panik ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi manapun. Karena kalau misalnya kalian panik nanti bisa gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini justru akan menimbulkan masalah baru. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Ini aplikasi ini belum ada DC-nya dan kalian harus hati-hati juga melakukan pinjaman.